Halo Pak Rudi, perkenalkan saya Jessica dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah dari marketing. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang sejarah dari marketing, saya ingin sedikit mendefinisikan apa arti dari kata marketing itu sendiri. Jadi marketing itu merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam organisasi ataupun yang berada dalam perusahaan untuk menciptakan value pada produk mereka dan juga untuk membangun hubungan baik dengan customer ataupun membangun kepercayaan kepada customer dan juga akhirnya itu untuk mengcapture value dari sebuah produk kepada customer. Nah, kita masuk ke dalam sejarah dari marketing. Sebenarnya banyak sekali versi-versi sejarah dari marketing itu sendiri di internet. Tapi di sini terdapat seorang sejarawan yang bernama Eric Shaw yang berpendapat bahwa marketing itu sebenarnya udah ada dari 40.000 tahun yang lalu. Di mana ini juga disebut sebagai the beginning of creativity in mankind atau permulaan dari kreativitas pada manusia. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti adanya penemuan jewelries ataupun perhiasan dan juga patung-patung di Goa di Ice Age Eropa. Dan ini dipercayai sebagai permulaan dari proses barter ataupun trading yang hingga saat ini masih terus berkembang dan juga masih digunakan di seluruh dunia. Kita lanjut ke 1500 sebelum Masehi, di mana ini disebut sebagai era penggunaan awal logo atau early logo usage yang dimulai dari Mesopotamia. Jadi awal ini masyarakat Mesopotamia itu memulai produksi secara massal, produksi barang secara massal, dan akhirnya produser-produser ini bingung bagaimana mereka menandakan bahwa produk ini merupakan produk buatan mereka. Akhirnya para produser ini mengakali dengan cara menambahkan signature ataupun tanda tangan pada produk mereka. Karena waktu itu belum ada logo dan juga belum terpikirkan oleh orang sana. Sehingga tanda tangan itu menjadi salah satu cara gimana cara menandakan produk mereka. Akhirnya hal ini dilakukan dan menjadi populer. Akhirnya tuh customer yang mau membeli barang dengan kualitas yang sama, itu tahu mereka harus beli kemana. Dan akhirnya konsep dari penggunaan logo ini terus berlangsung, terus berlanjut, berkembang, hingga diciptakannya logo, dan sampai sekarang penggunaan logo itu masih sangat penting, sangat sering dilakukan oleh industri pada saat ini. Dan hal ini juga merupakan proses dari marketing, karena di sini itu terjadilah atau terbangun hubungan kepada customer. Dan juga kalau misalnya memang ekspektasi customer itu sama dengan hasil produknya, maka customer juga akan percaya atau build trust juga dengan produser-produser. Lanjut, kita ke tahun 1450 setelah Masehi, di mana di sini terjadi perubahan pada industri pada saat itu, di mana Johannes Gutenberg menciptakan sebuah alat yang dinamakan sebagai printing press. Printing press ini tentunya sangat membantu para produser saat itu, di mana mereka dapat memproduksi atau mencetak logo-logo mereka itu secara massal dan juga dalam berbagai form, berbagai bentuk kertas. Jadi bukan hanya di produknya doang, tetapi juga di kertas-kertas. Dan akhirnya hal ini sangat berpengaruh karena produser itu dapat menjangkau jauh lebih banyak audiens melalui buku-buku, poster, dan juga paper, sehingga otomatis produk ini dapat lebih dikenal dan juga probabilitas penjualannya meningkat itu jauh lebih besar. Lanjut kita ke abad ke-17, di mana di sini proses pemasaran itu terus berlangsung, terus berlanjut, berkembang, hingga pada tahun 1620 itu ditemukanlah ad atau iklan yang terletak pada koran, di korannya Belanda lebih tepatnya.
Jadi hal ini membuktikan bahwa proses pemasaran itu terus berlangsung, terus berlanjut, di mana para produser itu mau menjangkau jauh lebih banyak lagi customer. Oke, kita ke tahun 1730 sampai 1920-an, di mana proses marketing pada saat ini itu terus berkembang. Jadi yang tadinya hanya dari koran, pada tahun 1730 Edward Cave itu mengenalkan magazine ataupun majalah. Jadi para pembelinya itu juga semakin luas lagi karena semakin banyak platform yang digunakan. Lalu pada tahun 1850 terciptalah konsep billboard, di mana penemunya ini berpikir kalau seiring dengan berkembangnya teknologi, semakin banyak mobil, semakin banyak motor, semakin banyak orang yang menghabiskan waktu di jalanan. Jadi kenapa nggak dibuat sebuah platform yang bisa dijangkau oleh orang-orang yang berada di jalanan. Oleh karena itu konsep billboard ini tercipta di Amerika. Dan akhirnya pada tahun 1867 itu tercatat pembelian atau penyewaan billboard pertama kali. Dan hal ini tentunya sangat populer karena ini dianggap sebagai teknologi baru gitu ya dalam memasarkan produk. Dan akhirnya semakin banyak platform-platform yang diciptakan. Seperti ada outdoor advertising, di mana terdapat outlet-outlet di luar yang memang disewa untuk memasarkan sebuah produk. Next, pada tahun 1900 sampai 1920 sampai 1990 itu eranya radio dan televisi, di mana pada saat itu tuh baru-baru ditemukannya radio dan televisi sehingga sangat gempar penggunaannya. Pada tahun 1922 itu tercatat iklan pertama di radio. Dan akhirnya hal ini sangat booming, sangat populer, sehingga pada tahun 1930 hampir 90% stasiun radio itu menerima iklan atau memasarkan produk melalui suara. Dan akhirnya pada tahun 1940 itu penggunaan TV mulai lebih banyak lagi. Dan pada tahun 1941 itu tercatat iklan pertama di TV, tepatnya pada 1 Juli. Dan akhirnya karena ini dianggap sebagai teknologi yang sangat canggih, tentunya semakin banyak produser-produser yang ingin memasarkan produknya ini lewat televisi dan radio juga. Jadi pada tahun 1940, 50, dan 60, iklan-iklan yang di televisi itu dibuat lebih simple, lebih family friendly, sehingga dapat dijangkau oleh lebih banyak pembeli. Dan konsep ini juga masih digunakan sampai sekarang, di mana kita masih sering banget mendengar iklan melalui radio, di mobil, ataupun iklan di TV-TV. Yang tentunya sampai sekarang ini lebih canggih dan lebih kreatif lagi. Lanjut kita ke era digital marketing, yaitu dimulai dari 1990 hingga saat ini. Jadi digital marketing itu baru pertama kali ditemukan atau digunakan pada tahun 1990. Dan pada 1993 itu terdapat iklan pertama yang ada di web, yang dapat diklik di komputer. Dan tentunya hal itu sangat populer dan terus dikembangkan hingga saat ini. Sangat banyak platform-platform, sangat banyak cara-cara untuk memasarkan sebuah produk atau melakukan proses dari marketing itu sendiri. Dan hal ini membuktikan bahwa proses marketing itu merupakan proses yang sangat penting dari penjualan sebuah produk. Ini juga dibuktikan dengan terus berkembangnya proses marketing hingga saat ini dan akan terus berkembang juga. Sekian dari saya, terima kasih.